Rancangan ke depan Islam damai sejahtera. Jadi apa tanggapan Anda tentang kerusuhan-kerusuhan sekarang? Oke, saya jawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Saya jawab. Ketika berbicara mengenai kerusuhan yang terjadi, Islam tidak pernah menciptakan kerusuhan. Dinul Islam adalah dinul yang terpimpin. Haram hukumnya umat Islam mengganggu orang lain berdasarkan data, berdasarkan dalil Al-Quran. Tidak boleh umat Islam itu mengganggu agama orang lain. Singkat aja, malah setuju apa nggak setuju? Saya mengatakan Islam tidak pernah merusak tatanan kehidupan manusia, sosial, budaya, dan seterusnya. Dengarkan. Yang terjadi di Indonesia gimana bang? Setuju apa nggak setuju? Apa yang ada di Indonesia? Bukankah Indonesia dipimpin oleh umat Islam? Gubernurnya di mana-mana Islam, polisinya di mana-mana Islam, TNI-nya di mana-mana Islam. Terhadap kerukunan. Mana buktinya? Yang abang bilang tadi itu mana buktinya semena-mena? Sulawesi Selatan aman, Barat, Timur, Utara, Tenggara aman, Sumatera Timur, Barat aman, Kalimantan Timur, Barat aman. Apa yang tidak aman cuma di sana nah? Di mana terbit matahari, di situ nah bagian Indonesia yang tidak aman, yang selalu kita dengarkan anggota Polri ditembak mati, TNI ditembak mati, orang Bugis ditembak mati, orang mau begini ditembak mati. Di sana nah tempatnya. Di situ penduduknya mayoritas Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam kerusuhan itu bang. Islam jangankan dalam keadaan genting, bersin pun menyebut Allah Tuhannya. Bahkan Kristen ikut-ikutan kan menyebut Tuhannya. Jadi umat Islam. Setuju dengan semua yang terjadi itu? Kenapa Anda memaksa saya untuk setuju? Sedangkan yang kacau di negara ini Ambon Poso, Poso Ambon, Ambon Poso pelakunya Kristen. Yang membunuh 3.000 umat Islam baru-baru ini, saya sudah masih muda saat itu, tahun 98. 92. Diam. Pelakunya Kristen. Orang di Ambon, orang di Poso pelakunya Kristen. Saya aktivis 98, saya hafal, saya paham betul. Kalau saya setuju bang. Saudara, seluruh kejadian-kejadian frontal yang terjadi di Nusantara ini yang terkait dengan SARA, pelakunya pertama adalah Kristen. Kalau saya setuju dengan jangan kamu cerita tentang agama. Rusuh. Kerusuhan Ambon pelakunya Kristen, kerusuhan Poso pelakunya Kristen. Kerusuhan sekarang yang terjadi di mata kita pelakunya Kristen. Jangan asal kau ngomong. Rusuh bagus bang, rusuh terus bagus. Mana yang rusuh? Apanya otak kau ini? Kau menginginkan kerusuhan terjadi? Kami tidak. Karena itu yang dilakukan oleh umat Muslim dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kata itulah yang mengusir penjajah, bukan Halilintar. Kata itulah yang membuat kerusuhan sekarang ini, yang menjadi. Mana kerusuhannya? Mana kerusuhannya? Teroris di Indonesia itulah. Kata mana kerusuhannya? Mana Indonesia adem, polisi kita bekerja dengan baik, tentara kita bekerja dengan cantik. Presiden kita, Kapolri kita bekerja dengan jajarannya dengan sangat-sangat indah. Indonesia itu bukan negara hukum bang. Indonesia itu negara Islam. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Karena semua hukum hanya berdasar pada mayoritas sekarang. Tidak ada pembelaan. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar bang. Masya Allah. Masya Allah. Makanya terus buat kerusuhan. Karena itu memang ajaran di Al-Quranmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam agamamu Kejadian 13 disebut jangan bergaul dengan orang Nasrani Kristen. Justru itu ada di dalam kitabmu 2 Yohanes 1:10 nomor 11. Jangan kau beri salam kepada orang di luar Kristen.
Itu ajaranmu. 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Jangan kamu biarkan orang yang bukan Kristen masuk bertamu di rumahmu. Dan jangan kau beri salam kepada mereka. Bahkan di dalam Ulangan 13 dikatakan, apabila saudaramu laki-laki, ibu kandungmu, anak kandungmu, saudara-saudaramu, istrimu, sahabatmu membujuk engkau untuk menyembah kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel, yaitu Yesus menurut Kristen, maka kau harus membunuhnya. Bang, jangan menggap-menggap. Kasih kesempatan bicara boleh, Bang? Saya minta kepada kamu data di dalam Al-Quran yang minta untuk memerangi itu di mana dalilnya? Bang, makanya kalau saya sudah tunjukkan Ulangan 13, baca Quran. Ulangan 13 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 sampai nomor 9. Perintahnya di dalam Bible membunuh orang yang beda agama. Tolong tunjukkan di dalam kitab Al-Quran. Tunggu. Saya tunjukkan tadi dalil Anda dulu. 2 jam bicara, saya diam, tunjukkan dalil dulu. Di dalam Ulangan 13, perintah membunuh orang yang beda agama. Anda tadi udah mau 3 jam ini, Bang. Boleh dengar dulu. Tadi saya ditanya oleh saudara Kristen sendiri, apakah menurut saudara itu di Indonesia itu akan punah? Saya katakan orang-orang yang tidak menggunakan akal seperti Christian Soldier ini itu tidak akan punah kecuali kematian. Ulangan 13, kitab yang kamu genggam setiap saat. Dengarkan, anak monyet, anak kera, dengarkan. Mute dulu ini. Mute. Kamu di mute dulu. Bagus. Dengarkan baik-baik kau di bawah. Semua Kristen yang ada di Indonesia, dengarkan saya. Kitab yang kamu genggam, Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9. Perintahnya jelas, membunuh orang yang beda agama. Jangan engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh ibumu, membunuh ayahmu, membunuh bapakmu, membunuh kakekmu, membunuh saudaramu, membunuh anak-anak kandungmu, kalau dia beda agama denganmu dan mengajak untuk melakukan ikut kepada agamanya. Bunuh, itu perintah. Ulangan 20 nomor 10. Apabila kau mendatangi sebuah wilayah, kau ingin mengepung, kau ingin kemudian melakukan perlawanan kepadanya, kepung, ajak berdamai. Kalau mereka membuka gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikan mereka semua menjadi budakmu, suruh mereka bekerja rodi untukmu. Akan tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semua laki-laki yang ada di situ. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran perintah membunuh umat di luar agama Islam. Kalau ada yang mengajarkan kamu untuk murtad, bunuh. Itu dalilnya di mana? Tunjukkan kepada saya, saudara Kristen yang ada di bawah yang segan naik ke atas, tinggal Anda ketik Al-Quran berapa yang memerintahkan membunuh orang di luar Islam. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan kau tunjukkan kepada saya dalil dalam Al-Quran untuk membunuh orang yang di luar agama Islam. Silakan. Saya bernarasi dulu ya, Bang. Nanti Anda tunjukkan dalil. Kalau tidak Anda tunjukkan dalil, berarti Anda hanya ingin memecah belah bangsa. Kalau Anda tidak menunjukkan dalil. Kalau Anda tidak menunjukkan dalil, berarti Anda ingin merusak tatanan negara kita ini. Ingat, Islam mayoritas di negara ini. Kalau Anda berbicara tentang Islam tanpa dalil, itu sama halnya Anda ingin merusak tatanan masyarakat yang sudah damai di negara ini. Silakan tunjukkan data. Saya tunggu. Cuma bilang damai. Kalian semua menjadi saksi. Kok di Indonesia? Indonesia itu bukan negara damai. Kamu di mana sekarang? Di sana. Kamu sekarang di mana? Jangan mentang-mentang karena istrimu diperkosa tadi malam sama babi, kau bilang Indonesia tidak damai. Udah kau turun, Boleh. Anjing kau turun, anjing. Turun. Kau bilang negaraku tidak damai, Indonesia bukan negara damai. Kau turun, tinggalkan Nusantara ini. Kau keluar ke negara
di mana dulu negara itu adalah menjadi majikan eyangmu. Jangan kau di sini. Halo, selamat malam. Malam Bang. Muslim Kristen Bang? Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi Bang? Silakan. Enggak, pernyataan Bang Suma yang mengutip-ngutip kitab yang enggak jelas, cuma ambil-ambil sepotong-sepotong. Dia enggak bisa bedakan yang ada di perjanjian. Apa? Terus itu memang disuruh membunuh, tapi untuk umat Israel, bukan orang-orang zaman now, gitu loh. Kalau perpuluhan, beda lagi masalahnya. Itu soal persembahan. kalau perpuluhan beda lagi. Kalau yang kayak tadi Iya. itu Beda, memang beda. Anda bisa bayangkan nggak perpuluhan sama pokok bahasan kita udah lari seperti itu? perpuluhan Dan- itu perpuluhan itu kewajiban untuk siapa? Itu untuk orang Israel. Nah, terus kenapa masih dipakai di gereja? Karena duit. Gitu loh. Dan satu hal lagi untuk Bang Suma. Kau Daeng, jangan kau begitu mulutmu, Dek. Pokoknya hidupmu ndak akan tiga hari lagi. Pegang janjiku dalam nama Yesus. Percaya ndak? Silakan hujat, silakan mainkan inspirasi dan Ingat teman-teman, ini ancaman ya. Ini ancaman. Seorang Kristen memberikan saya ancaman hidup 3 hari lagi. Artinya apa yang hendak Anda lakukan? Membakar rumah saya? Menghadang saya di jalan? Menembak mati saya? Hahaha, Kristen. Ancamanmu ini luar biasa. Diviralkan teman-teman. Dia mengancam Bang lihat lagi ya Suma pernyataan saya. hidup Lihat dan 3 simak. hari lagi. 3 hari. Artinya beliau mau mengeksekusi mati saya. Tuh, dengarkan. Yang membuat kemudian Indonesia ini tidak tenang orang-orang seperti ini. Kalau Anda membunuh saya, umat Islam tidak akan diam. Kalian akan dicari, akan siping KTP, akan dicari pemakan-pemakan babi. Dia bisi kalian. Ribut terjadi, keributan. Jangan ancam-ancam kayak begitu, karena saya tidak pernah takut sama kalian. Saya kemana-mana saya sendiri. Gak pernah saya dikawal sama orang hebat, gak pernah. Saya sendiri kemana-mana. Bukti saya tidak pernah takut sama kalian. Apain kau ancam-ancam kayak begitu? Emang lu pikir Yesus diancam mati, bangkit hari ketiga? Kau itu ada-ada aja. Terlalu lebay, terlalu sombong mulutmu. Habis nonton Kau kali itu, ya. kau itu yang saya sumpahi. Malam Bang, malam. Kau yang kusumpahi 3 hari lagi kau tidak bisa kontolmu itu tidak bisa berdiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penismu itu jadi lasok bolong, tidak mau lagi bangkit dari tempatnya. Jangan terlalu sombong kau. Malam Bang. Kau bisa nonton film Doti kali dia tuh. Barangkali. Selamat malam semua. Ntar dulu, luruskan dulu ini malam. Ada orang logat-logat Makassar mengancam Banyuma. Umurnya sisa 3 hari lagi. Ini ancaman yang nyata loh di media sosial. Ya, ini ancaman. Ini udah masuk ranah pidana loh. Ini terekam. Kau harus bertanggung jawab dengan kata-katamu ya. Ini sangat-sangat berbahaya kalau sudah menyangkut hidup seseorang diancam. Selamat malam. Ya, silakan, selamat malam. Malam, perkenalkan saya Vincent. Saya orang Katolik dari NTT. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Saya terus terang saya tidak terlalu kopi dari tadi, hanya ketika ada lihat ketika Bang Zuma marah-marah juga saya bingung tadi apa kira-kira yang dimarahnya, tapi saya tahu akar masalah karena Bang Verter itu kan sumpahin, memang nggak boleh, bukan haknya dia untuk mengambil nyawa manusia itu. Tapi yang berkaitan dengan tentang Tuhan, saya rasa semua kita ini arahnya ke jalan baik, tidak ada yang tidak baik. Bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan.
Hanya saja tentang kenyamanan dia, mau di mana saja itu bebas. Begitu Bang. Ya, itulah yang bahaya saudara, kalau seluruh agama itu dianggap baik. Iya, agama kan mengajarkan tentang kebaikan. Yang mana? Yang mana kebaikan itu yang maksud Anda? Menyembah kepada sesama makhluk itu baik? Baik dan benar, bukan tentang kebenaran. Itu sudah bahasa baik dan benar. Itu. Ya, karena itulah kemudian makanya Islam mengklaim dirinya benar, Kristen mengklaim benar. Mari kita uji kebenaran itu. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Oh, enggak, tidak, dan itu yang itu enggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan itu saling sikut. Iya, memang Tuhan tidak mengajarkan saling sikut, tapi amanat agung. Amanat agung siapa? Amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Maka amanat itu yang merasuki saudara-saudara Kristen menjadi misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Makanya salah satu cara memurtadkan umat Islam, kitabnya Kristen yang dari Yunani menggunakan sampul Alkitab. Tuhannya yang adalah Theos dipakai menjadi Allah. Kitabnya yang adalah Biblos dijadikan menjadi Injil. Itu semua upaya-upaya untuk mengkristenkan umat Islam karena amanat agung. Kami tidak mungkin diam terus, Bung. Kami pasti angkat suara. Ketika kami angkat suara, malah dikatakan kita pemecah belah. Itulah pemecah belah tadi tuh yang mengatakan negara Indonesia ini tidak damai dan seterusnya. Pernah beberapa hari yang lalu saya naik kemudian di Komal dikeroyok 8 orang di sana, maki-maki polisi, semuanya dimaki, aparat kita dimaki, negara kita dimaki. Itu. Tadi lagi ada yang mengancam. Kalau saya Bang, sederhana saja. Bahwa Tuhan yang kita imani itu baik adanya, baik dan benar. Mengapa? Ketika dia beri pola pikir, kemampuan kita. Hanya itu, kelebihan Tuhan adalah tidak mengambil kebebasan kita. Itu saja. Kalau kebebasan kita diambil, maka akhirlah kita. Itu. Sehingga kalau berbicara tentang itu sebuah konsep dasar masing-masing sebuah organisasi, semacam organisasi juga agama ini kan, semua mengklaim bahwa saya benar, satu juga mengklaim bahwa saya benar. Kalau saya lebih mengarah pada berpikiran jiwa besar pada sebuah agama, karena siapapun manusia di dunia ini, ketika dia mengimani dan dengan hati, maka tidak ada yang namanya merasa bersalah terhadap orang lain, merasa curiga terhadap orang. Saya tidak mau. Mengapa? Karena kami diajarkan untuk cinta kasih. Itu. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda mengajarkan cinta kasih ketika Anda mengajarkan anak Anda kemudian menyembah kepada ciptaan? Apa akibatnya ketika menyembah Yesus menurut Tuhan? Anak Anda masuk neraka. Itu yang Anda sebutkan cinta kasih. Sementara Yesus mengusir orang yang menyembah dirinya. Konsepnya dari mana itu? Konsepnya bahwa Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian Kristen. Itu. Apakah Anda dia katakan kasih ketika Anda membiarkan anak Anda diusir oleh Yesus? Itu bukan kasih. Ada yang disebut kata latria. Latria adalah penyembahan terhadap Tuhan, dan itu yang diakui kami. Nah, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Pertanyaan saya mendasar. Apakah ketika kita beragama, melihat agama orang lain, apakah Bang merasa risih atau bagaimana? Coba dijelaskan lebih bagus. Dan bagi saya memberi kebebasan kepada teman-teman, mau siapapun, mau pindah kemanapun ketika dia nyaman. Kalau saya Kalau saya beda lagi. Kalau saya beda.
Ya. Kalau saya ajarkan Islam dengan Islam dan ajarkan Kristen dengan Kristen. Setelah Kristen tampil sesuai dengan agama Kristen asli dan Islam tampil seperti apa adanya saat ini dan saat yang lalu, karena Islam selalu tampil asli, cuman Kristen yang selalu berpalsu-palsu ria. Setelah Islam itu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, baru biarkan orang yang memilih. Apakah mereka mau mengikuti menyembah dewa, menyembah makhluk roh, menyembah manusia yang keluar dari kubur, atau mereka mau mengikuti menyembah hakikat pencipta yang maha suci. Itu yang betul. Pertanyaan saya, hakikat yang maha suci itu siapa? Hakikat yang maha suci adalah Khalik yang disembah juga oleh Yesus anak Maria. Yang pertanyaan saya, Muhammad itu menyembah Allah juga toh? Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Ya sama. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Begitu juga Bible mengajarkan seperti itu. Oh enggak, Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu konsep. Iya memang konsep. Kristen menyembah yang bukan Yesus asli, tapi Yesus palsu yang disembah oleh Kristen. Itu dalil. Pertanyaan saya balik, apakah Yesus yang asli itu seperti apa? Yesus yang asli manusia, mengajarkan Bani Israel menerima dirinya sebagai rasul, utusan Tuhan, bukan Tuhan yang keluar dari kubur. Itu ketika terjadi proses hidupnya. Iya, prosesnya itu namanya proses. Ya, kok ada Tuhan berproses? Tuhan berproses manusia menjadi mayat lalu menjadi Tuhan gitu maksudnya? Pertanyaan saya begini, saya heran juga kalau bilang ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Karena kami yang namanya Yesus yang asli dan palsu, kami tidak ada memberitahu bahwa Yesus itu ada palsu, itu enggak ada. Yesus yang memberitakan itu ada Yesus palsu. Karena kami mengikuti kitab suci kami. Yesus yang mengatakan di dalam kitabmu yang saudara anggap suci itu, yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan berkata akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh dalilnya. Abang belajar banyak dulu memahami tentang justru karena saya percaya diri belajar Bible dan Al-Quran, maka saya tampil sebagai pengajar untuk supaya tidak tersesat kelamaan. Mengapa saya harus belajar banyak? Karena ketika abang belajar banyak, maka tidak akan terjadi bahwa ini salah, ini benar. Begitu. Kalau belajar setengah-setengah, maka ibaratkan seperti anak kecil yang baru berdiri. Ketika dia mau berdiri jatuh. Yang bagusnya belajar lebih bagus. Yang belajar setengah-setengah itu bang, gini bang, yang belajar setengah-setengah itu, yang mengatakan Tuhan itu 100% sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, itu belajar setengah-setengah. Kalau dikatakan sepenuhnya manusia, berarti totalitas manusia, tidak ada baginya unsur lain. Kalau dikatakan sepenuhnya Tuhan, berarti tidak ada padanya unsur lain. Karena kalian belajar setengah-setengah, justru cenderung tidak belajar, cuman imani saja. Inilah yang terjadi. Saya hanya sekedar mengarahkan abang saja. Anda tidak bisa mengarahkan orang untuk mandi bersih selama Anda masih berkata dan menyeru orang mandi bersih, sementara pada saat itu Anda masih di comberan baring. Gak bisa. Abang begini, yang bagusnya lebih belajar belajar lagi tentang kita. Kalau memang abang tahu semua tentang Bible, tentang kitab suci, saya bersyukur, saya senang kalau abang tahu semua toh. Tapi yang bagus kan, ambil yang positifnya. Karena siapapun di muka bumi ini, yang namanya manusia, yang artinya makhluk sosial yang saling bergantungan satu dengan yang lain, jangan menjadikan ini sebagai
delik, menjadi dalil atau menjadi cara untuk saling bermusuhan. Itu jangan. Tidak ada, Bung. Ya, Tidak ada yang bermusuhan. Kalau Nggak ada, kita nggak bermusuhan di sini. Ya, Saya menyampaikan isi Quran begini, dan saya mengurai isi Quran. Kan gitu. Begini Bang, kalau saya dan Abang aman-aman saja. Mengapa? Karena Ya aman, saya nggak ngancam Abang. Karena saya paham ada disebut manusia itu adalah disebut kuriositas. Kuriositas adalah itu manusia yang tidak pernah puas untuk mencari sesuatu kebaikan, kebenaran. Itu wajar, itu sah bagi saya. Tapi itu jangan menjadi tameng itu untuk apa namanya menjadi acuan bahwa itu tidak bagus, itu palsu, itu asli. Itu bukan itu sebenarnya. Mencari kebenaran itu adalah mengakui kebenaran orang, mengaku juga kebenaran saya, begitu. Itu yang ambigu namanya. Bukan bicara ambigu. Konsep kita adalah konsep manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan dengan satu yang lain. Ketika saya jalan ketemu dengan Bang Juma, ketika saya sesat pasti Bang Juma bantu saya. Oh itu iya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Ya, keyakinan. Bisa kita mengakui keyakinan di luar keyakinan kita itu benar. Itu nggak bisa. Itu artinya Anda ragu terhadap keyakinan Anda. Kalau Anda sudah yakin keyakinan Anda itu benar, maka keyakinan orang lain itu salah. Bang, saya Katolik, tetap Katolik. Itu. Iya, tidak ada yang menyuruh Anda untuk menjadi merica ketum rajahi. Tetap aja kemudian Anda Katolik. Walaupun katakan bahwa ada yang palsu, Yesus yang palsu dan tidak palsunya, bagi saya tetap Katolik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Ya setan juga begitu Bang. Sekali setan tetap setan. Setan juga begitu kok. Sekali setan tetap setan. Mau neraka kek, mau apa kek, tetap setan. Setan juga begitu. Bagi saya Katolik tetap Katolik, Yesus tetap Yesus. Nah sekarang Yesus sendiri apa agamanya? Kepercayaannya Katolik gak Yesus itu? Ya? Katolik nggak Yesus? Abang tahu apa itu Katolik? Tahu. Artinya apa? Orang yang mendudukkan kemudian sembahan Romawi menjadi laju keagamaannya, keyakinannya setelah mereka menemukan kitab suci yang mereka ambil dari kitab kanonik. Oh salah Bang, salah. Apanya yang salah? Apa yang salah? Tidak. Tahu arti Katolik itu? Arti dari atau secara etimologinya? Epistemologinya, Abang tahu? Apa yang mesti Anda katakan? Katolik itu sendiri katilokos, artinya keseluruhan atau universal. Apa masalahnya? Ya itu. Jadi di situ. Iya, bahwa kalau itu ditafsirkan Bang, artinya kalau Anda mengatakan Katolik dalam bahasa Yunani ini universal, artinya keseluruhan dari ajaran nenek moyang orang Roma dan Yunani itu dimasukkan semuanya secara global ke dalam konsep gereja mula-mula dalam kerajaan Romawi, dalam panji gereja Katolik. Jangan ajarin saya. Ya, saya tahu Bang, saya tahu tentang Abang. Tapi yang sebagusnya saya mengarahkan Abang. Saudara, saya ingin tanya dulu, Yesus itu Katolik nggak dia? Oh jelas. Nah, coba kasih saya data bukti di mana Yesus itu berkeyakinan nganyoli, yaitu menyadur ajaran Romawi kuno di dalam konsep keyakinannya sebagai seorang Yahudi. Tunjukkan. Ayo. Ayo. Tahu tuh latria tadi itu? Latria tadi itu. Latria tahu nggak tadi kata latria itu? Anda cuman menggonggong tak ada isi, percuma. Saya nggak menggonggong Bang. Itu menggonggong namanya. Kalau Anda mengatakan suatu dengan pernyataan diri dengan suara, itu menggonggong. Tidak ada makna yang muncul dalam lisan saudara yang berdasarkan secara histori kepada kehidupan Yesus, di mana saudara mengatakan Yesus adalah seorang Katolik. Itu namanya au. Hanya gereja tempat Anda yang cocok, di sini enggak. Saya Bang,
saya itu, sekali saya katakan ya, kami anak-anak Sulawesi itu ketika sudah menginjakkan kaki di kampus, kami diajari ilmu kalam. Ada yang dari PM11, ada dari HMI, banyak organisasi di Makassar ini yang mengajarkan kami untuk mengasah otak kami untuk berpikir secara kritis. Jadi kalau kami kemudian digiring kepada keyakinan, maka pasti kami kritis dalam konsep itu. Kami digiring kepada politik, kami pasti kritis. Orang Sulawesi itu kritis, betul-betul kritis. Jangan ragu tentang itu. Jadi tak pakai kalau seorang Kristen tampil di hadapan kami bercerita tidak ada data secara histori, itu apa namanya? Sama Bang. Kan percuma saja Bang. Percuma saja kalau Abang juga tidak mengakui orang lain. Sama juga saya mengakui Kristen adalah agama, baik Katolik atau apapun itu, adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang ditopang bukan dari proses berpikir. Camkan itu, telan baik-baik pernyataan saya itu. Keyakinan kalian itu tidak ditopang dari proses berpikir. Masalah begini Abang, ketika saya berbicara yang lebih dalam loncat kemana-mana. Begini Abang, ketika saya lebih masuk ke dalam agama nanti dikira penistaan. Itu yang saya nggak mau. Kalau kita berbicara data, itu bukan penistaan, karena ada data yang kita sampaikan. Karena begini, ketika kami lebih dalam lagi berbicara, maka nanti kamu bilang kamu akan laporkan, kami akan tidak, saudara. Begini saudaraku, begini, tak ajarin, mumpung kamu lari ke situ, tak ajarin begini. Ketika kita berbicara tentang makanan, misalnya coto Makassar, Anda kalau berbicara tentang coto Makassar, lalu memberikan sebuah manifestasi penilaian down atau up dari nilai yang Anda berikan itu, lalu mengambil kesimpulan, Anda harus tahu apapun secara garis besar sampai ke akar-akarnya tentang coto Makassar, baru Anda tampil sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan sebuah kesimpulan untuk coto Makassar. Bukan hanya sekedar title, oh ini adalah sekolah tata boga, dia pernah sekolah tentang ini bla bla bla. Bukan cuma seperti itu. Tapi memang Anda harus memiliki disiplin ilmu yang mengkaji tentang coto Makassar. Baru Anda bisa memberikan satu kesimpulan akhir, di mana kesimpulan itu secara ilmiah, berdata, tidak tertolak oleh ilmu pengetahuan, budaya, dan asal usul dari coto Makassar itu sendiri. Berarti Anda bebas berkata nih, coto itu begini, campurannya seperti ini, airnya begini, kemudian panas daripada kuahnya sekian derajat, dan seterusnya. Cakupan daripada campuran bawang merah, bawang putih hanya bertahan sampai sekian menit. Lepas daripada itu hambar, dia pindahnya nanti akan rasanya seperti dodol Garut. Kalau dia sudah lewat waktunya sekian menit. Itu Anda boleh mengatakan itu kalau Anda mendalami seluk-beluk daripada coto Makassar itu sendiri berdasarkan ilmu dasarnya, disiplin ilmunya. Kalau Anda mengatakan coto Makassar itu, kenapa sih coto Makassar itu harus memakai kemudian tepung tapioka? Kenapa sih coto Makassar itu harus menggunakan ikan yang agak matang, tidak setengah matang? Anda akan ditertawai orang. Tunggu, Anda akan ditertawai orang karena orang tahu coto Makassar itu bukan dari ikan. Tapi Anda so tahu. Begitu juga ketika Anda membahas Al-Quran. Anda ingin masuk membahas Al-Quran, sama seperti Taifuddin Abraham. Dia mengatakan 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapuskan. Itu namanya orang sedeng, membahas sesuatu yang tidak memiliki kapasitas dirinya tentang sesuatu tersebut. Kalau Bible, Bung, nih tak ajarin. Kalau Bible, saudaraku, yang penting Anda bisa mengerti bahasa Indonesia, punya otak, bisa memahami bahasa Indonesia, bisa baca terjemahan, itu sudah selesai. Kenapa? Karena para kemudian pendeta, pastor, dan jemaat-jemaat di gereja
Itu tidak sampai di situ. Jemaatnya hanya mendengarkan khutbah. Pendetanya hanya memilih dalil-dalil yang mereka suka untuk dikhutbahkan. Mereka tidak pernah mengurut saraf-saraf otaknya untuk menelaah kata demi kata dan mengambil kesimpulan daripada isi Bible. Makanya dikatakan revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki disiplin ilmu untuk mendudukkan perkara benar atau tidak benarnya dalam satu perkara dalam Bible. Makanya babi berubah jadi babi hutan. Tidak menutup kemungkinan 100 tahun kemudian akan menjadi babi yang gemar main futsal. Itulah yang dilarang dimakan. Kenapa begitu? Karena tak ada disiplin ilmu yang mendasarinya. Paham sampai situ? Jadi kalian ketika berbicara hadits, berbicara Al-Quran, apa dasar ente? Apalagi kalau sampai pada protes, kepada kritik terhadap isi Quran, protes terhadap hadits, apa keilmuan Anda? Sementara untuk memahami Al-Quran itu ada syaratnya yang harus dikuasai, baru bisa berbicara Quran. Jangan Anda mengatakan saya bisa baca terjemahan, itu bukan Al-Quran. Baru baca terjemahan 1, 2, 3 ayat, mengambil kesimpulan. Itu namanya sama dengan si ompong sikat gigi atau si buta ngintip. Tidak bisa. Maka Al-Quran itu berat. Bible aja kalian tidak lolos masuk ke Al-Quran. Seperti itu saudaraku Pincen. Jadi bukannya kami karena mayoritas sampai Anda tidak bisa bahas baik Al-Quran. Enggak. Karena memang level kalian hanya terjemah. Dan pemahaman terhadap terjemah adalah akal-akalan sendiri. Bukan disiplin ilmu yang mendasarinya. Bukan. Sama, tidak sama Bible. Bible itu coba Anda lihat. Kenapa ada ribuan sekte? Kenapa? Karena masing-masing punya penafsiran terhadap Bible yang sama. Suaranya sama, dalilnya sama, tapi implementasi dalam keyakinan Anda berbeda. Kenapa? Kau pikir Islam juga cuma satu sekte? Karena bebas mentafsirkan Bible-nya sendiri sesuai dengan nafsu mereka masing-masing. Kau stoplah menyesatkan. Tidak ada saya menyesatkan orang. Saya katakan Yesus meminta kepada Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, mengaku Kristus. Yang disembah orang Kristen mengaku Yesus, mengaku Kristus. Adakah Yesus yang asli mengajarkan untuk beribadah, mengilahkan, mentuhankan dirinya? Adakah? Tanya diri kalian saudaraku Kristen. Jawabannya ada dalam kalbu kalian. Silakan. Vincent, silakan Vincent. Kalau kita membaca Bible, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kira-kira menista nggak ya? Bang Gutul, Raja Guguk di bawah, silakan naik Bang Gutul. Bukan menista itu Bang Handi. Apa itu? Tetapi menggenapi kemudian, tidak menggenapi kemudian bahwa Yesus berkata, orang benar yang datang setelahku dipenuhi roh kebenaran. Dan orang-orang yang kepenuhan roh kebenaran akan memuliakan aku. Yohanes 16, 12, 13, 14. Itu dalil. Jadi kalau ada orang belakangan ini selalu mengutuk Yesus, mengatakan Yesus terkutuk, mati digantung, ditampar, itu di dalam tubuhnya bukan roh kebenaran. Karena Yesus mengatakan roh kebenaran ketika ia datang akan memuliakan aku. Satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen pun tidak. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Berarti roh kebenaran itu bekerja hanya pada diri Islam. Saya bisa buktikan itu. Mbak Joma, izin dulu ya, bisa dibesarkan saya hasil penelusuran yang mengancam Banyuma usianya 3 hari lagi. Ini dia wajahnya, tampaknya orangnya. Siapa tahu saya kenal Bang Andi. Ini dia.
Wih, dukun cabul. Ya Ini tahu, dia. anak. Kok gak buram ya? Ya ini dia lah yang mengancam Banyuma, usia Banyuma 3 hari lagi. Iya Di tahu. screenshot teman-teman, di screenshot. Tapi jangan kalau ketemu ajak ngopi aja. Iya, jadi saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Bang Suma yang ada di Kota Makassar, kalau saudara kita ini ditemukan, jangan lakukan tindakan fisik ya. Tidak usah, ditandai aja, oh ini tinggal di mana. Jadi besok hari ketika ada yang terjadi, ya tinggal dilaporkan aja ke yang pihak berwajib. Karena menurut saya ancaman seperti itu memang sering terjadi, saya alami. Dan saya kemana-mana tidak pernah dikawal, saya tidak pernah minta dikawal. Kemarin saya nonton bareng sama netizen, ya saya datang sendiri, nggak ada, orang pada heran. Bang Suman yang siap sendiri, hah sendiri? Iya, bayangkan saja. Ini Bang Handi, sorry, ada Akhi Sugi di sini. Waktu saya di Pekanbaru kemarin, ya aparat yang datang menemui saya itu sampai mereka menggunakan anti peluru. Nah, menggunakan anti peluru bang. Wah, abang kayak Bang Suma kayak nggak tahu aja. Waduh, saya biasa aja bang bilang. Kalaupun harus mati karena berjuang, itu mati syahid. Tidak perlu lagi dihisap, tidak perlu lagi menunggu lama. Kalau misalnya mati itu mati syahid. Itu spontanitas. Enggak, saya hanya ini, Saudara Vincent, saya hanya mengatakan kepada anak-anak kader saya, murid-murid saya yang ada di Kota Makassar dari perguruan, tolong kalau menemukan orang ini jangan dia apa-apain. Saya tidak bertanggung jawab dan saya lepas tangan kalau sampai ada yang main fisik. Jangan, saya nggak suka dan saya tidak pernah ngajarkan itu. Kalian kalau menemukan orang itu cukup tahu, oh dia tinggal di sini, pekerjaannya ini. Jangan dia apa-apain. Kalau ancamannya nanti betul-betul itu terjadi, apakah ke saya, rumah saya, harta saya, anak-anak saya, keluarga saya, baru saudara laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum. Oke, begitu. Kalau diramasin pakai sendal boleh? Jangan. Lebih baik kalau misalnya ada dia mengambil tindakan yang mungkin ya sifatnya mau merusak kedamaian, tunggu saya datang. Kau lihat cara saya main. Nah gitu. Kalau Bang Suma yang main kan, baru kalian tahu seperti apa darah itu coklat jenderal. Jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain. Kota Makassar ini kota damai, kota yang indah, kota yang majemuk tetapi damai, sejahtera, Islam Kristen berdampingan. Kami orang Makassar, apapun agama kami itu, kami damai sejahtera. Bayangkan saja nih, saudara saya meninggal dunia kemarin dari non-muslim, mantan office boy saya kemarin di kantor. Itu saya ditelepon, Bang, Dinda, teman kita meninggal dunia. Coba, saking kami orang Islam dan Kristen di Makassar ini rangkulan dalam hal-hal seperti itu. Sampai orang mati saja, mereka sudah tahu Bang Suma ini pembela Islam dalam hal dunia apologet. Masih juga saya dikabarin. Artinya mereka sadar apa yang disampaikan Bang Suma ini adalah kebenaran. Begitu juga Bang Goto. Kemarin alhamdulillah Bang Goto datang ke rumah, ngobrol kami berjam-jam di sini. Ternyata Bang Goto itu mantan ketua Bawaslu di sini, di tempat saya. Beliau itu adalah aktivis juga, cuman dia lebih senior dari saya. Dia cerita semuanya, masya Allah. Dia cerita, dia tahu keluarganya yang masih non Muslim, dengarkan setiap malam. Dia kemudian membahas tentang Islam Kristen, tapi keluarganya cuma mengatakan, ya, tidak apa-apa, kamu lakukan itu, tidak masalah, biar banyak orang yang tercerahkan. Itu keluarga yang mengatakan begitu. Orang Sulawesi kelawan. Jadi kami itu nggak pusing. Kalian aja itu yang ribut di luar sana, ngancam-ngancam lah segala macam, mau berdebat tapi nanti di Filipina lah segala macam. Apa itu? Santai aja, panggil Bang Suma. Bang Suma, saya lagi di Tanah Toraja, saya lagi di mana gitu. Datang diskusi yuk di Tanah Toraja. Saya datang.
Yang penting tujuannya untuk mencerdaskan. Orang Toraja yang di Entos kemarin panggil saya offline, saya datang. Saya nggak pernah menganggap kalian itu musuh, enggak. Saya menganggap kalian adalah orang yang membutuhkan pencerahan. Mungkin cara saya yang agak keras kepada yang lalot, kepada yang ngeyel, kepada yang kemudian susah untuk menerima kebenaran, padahal kebenaran itu sudah nyata. Yang kelihatan sengaja mempertahankan kesalahan demi ego. Nah, itu saya keras. Tapi kalau oh iya gitu ya, oh begitu ya Bang Suma, terima kasih Bang Suma, tapi begini, itu mana ada pernah saya keras kepada mereka. Nggak ada saya keras kepada orang yang mau belajar, nggak ada. Tapi kalau ada orang yang ngotot, sudah tahu salah, apalagi menghujat, ya keraslah. Karena kebenaran itu harus kita ajarkan. Negara ini memberi ruang kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk program itu mencerdaskan anak bangsa. Begitu saudaraku. Silakan Bang Handi. Ya itu tadi saya sengaja spill karena hasil penelusuran CPR itu tadi fotonya. Jadi teman-teman ditampilkan biar Anda pada kenal. Mau tahu, saya di WA ini teman-teman dari aparat, siapa namanya? Apa aku bilang? Nggak tahu, lupa. Saya tidak ada benci, nggak ada dendam, dan saya bukan mau bikin ribut, enggak. Saya justru tujuan saya itu adalah umat Islam memahami batasan-batasan keislaman supaya umat Islam tidak nyebrang ke Kristen. Saudaraku Kristen memahami batasan-batasan Kristen supaya istilah-istilah Islam itu jangan lagi dipakai. Dah selesai kan? Berarti pakaian Kristen jelas, pakaian Islam jelas. Maka kita rangkulan satu sama lain. Sekarang kita duduk sama-sama saling curiga. Ini Islam atau Kristen? Ini Kristen atau Islam? Kenapa? Karena batasan itu nggak ada. Akhirnya sedikit saja kisru bisa membakar. Kalau sekarang kan kita udah tahu, ada teman kita kemudian pesta babi, kita udah tahu, oh dia Kristen dan dia sudah menggunakan istilah-istilah agama mereka. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Maka tidak ada lagi kisru ke depannya, tidak ada lagi serang-serangan antar sara, ribut masalah sara, nggak ada, karena kita sudah paham. Oh, saudara kita Kristen begini, saudara kita Islam begini. Kita saling menerima satu sama lain. Tapi kalau yang sekarang ini, ada yang pakai kopiah, ada yang menggunakan istilah Islam, ada yang pakai mukena, ada yang pakai jilbab, ada yang pura-pura Islam dan seterusnya. Inilah yang merusak. Inilah yang merusak tatanan bernegara. Tapi kalau kita betul-betul memahami, oh Kristen, ini saudaraku Kristen, ini saudaraku Islam. Nah, itu baru. Saya sepakat itu. Betul sekali. Jadi di antara kita masih ada pemikir-pemikir sehat. Di Kristen masih ada pemikir sehat. Di Islam masih ada pemikir sehat. Nah, yang kita inginkan itu adalah lakum dinukum waliyadin. Saudaraku Kristen, silakan Anda mengamalkan agama Kristen Anda sesuai dengan niat kekristenan awal mula didirikan. Begitu juga Islam. Jangan kita saling sikut. Yang Kristen menggunakan atribut-atribut Islam, yang Islam menggunakan atribut-atribut Kristen. Jangan. Supaya kita ini saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Orang kerja gereja, karena Kristen sudah memahami di batasan-batasannya, kita Islam datang membantu. Begitu juga ketika ada masalah di masjid yang sifatnya sosial, saudara-saudara Kristen datang bisa membantu. Tidak ada lagi abu-abu. Bang Juma, kami di NTT kalau Natalan itu pemuda-pemuda Islam itu yang jaga. Nah, itu yang betul. Tapi batasan-batasannya harus ada. Itu juga teman-teman Islam juga begitu. Itu yang betul. Tapi kalau sekarang coba lihat. Kayak si Lina Wijaya itu. Nyata-nyata orang pakai jilbab didatangin. Didikte pakai isi Bible. Ditanya-tanyai tentang Bible. Padahal anak itu bukan apologet. Kamu tahu nggak rukun Islam? Rukun iman itu apa? Tahu. Beriman kepada kitab-kitab. Salah satu kitab yang kamu imani apa? Injil. Ada nggak kitab Injilmu? Nggak ada. Nah, ini yang disebut Injil.
Ini disebut Injil. Tertulislah di situ Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Injil. Nah, kamu mau? Boleh dikasih. Padahal itu bukan Injil dalam versi Quran. Jadi dia jebak. Habis itu dikasih baju kaos. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh. Ajarkan aja Kristen sesuai dengan porsi Kristen. Khotbahkan di mana-mana, silakan. Biarkan orang yang memilih, tapi jangan memakai atribut-atribut di luar Kristen. Begitu juga Islam. Baru damai negara ini, saling menghargai kayak dulu. Saya waktu masih dinas, teman saya hari Minggu jemput ke rumah. Dia bilang gini, Dinda, ini saya mau ibadah sebentar, boleh enggak kamu parkir di samping gereja, ngopi aja di situ, ada di situ daeng ini gitu. Oh bisa kan dah? Parkir mobil, drivernya kita parkir, kami ngopi. Habis ibadah dia datang naik ke mobil, cerita tentang pendetanya, khotbah. Wah tadi saya gantikan pendeta yang ini, cerita dia. Begitu juga kalau saya lagi hari Jumat keluar. Dinda sudah jam berapa ini? Masih bisa kita ngopi nih? Masih 30 menit kan dah. Oke, habis itu saya antar ke masjid terdekat di sini. Iya. Jumatan diantar di samping masjid, dia nongkrong di samping masjid sambil ngopi. Damai kan? Damai. Karena tidak saling sikut satu sama yang lain. Ini kalau saya ketemu dengan misionaris, sudahlah berjenggot, pakai kopiah, pegang tasbih, pakai baju koko, di dalam tasnya apa? Bible, mau dibagi-bagikan kepada umat Islam. Ini yang rusak. Islam mana ada kayak begitu? Menggunakan atribut Kristen, ala Vatikan. Wah, menggunakan baju-baju pendeta, baru jalan ke rumah. Ya, mengaku kemudian dari Katolik, mengaku bapaknya adalah mantan pendeta. Habis itu dikasihnya Al-Quran kepada anak-anak. Mana ada kayak gitu? Nggak ada. Cuman di Kristen yang ada kayak begitu. Di Islam nggak ada. Nah inilah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan. Ayo saudara Kristen, kembalikan marwah agama Kristen sesuai dengan apa yang diajarkan pada saat konsili-konsili awal mula. Kembalikan itu. Jangan mentang-mentang di Indonesia mayoritas Islam, kalian mau mereka murtad dengan kalian datang menggunakan atribut Islam. Jangan. Itu akan merendahkan agamamu. Sementara agamamu itu katanya adalah agama yang benar, agama yang baik, agama yang kemudian mengajarkan kebenaran, ajaran kasih. Ajaran kasih kok mengajarkan tipu-tipu? Bukan Islam tampil seperti Islam. Bukan polisi, aku menggunakan seragam polisi. Itu penipu namanya. Pakai atribut yang mana itu simbol Islam, dipakainya, ya penipulah. Meskipun yang kau sampaikan itu menurutmu kebenaran. Itu penipuan namanya. Gak boleh. Begitu saudara.